Perkenalkan, nama Ibu Siti Fatimah, Ibu dari STKIP Kusuma Negara Jakarta Timur. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kondisi anak-anak dalam kondisi sehat walafiat ya, meskipun sekarang kita dalam kondisi pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang kalimat utama dan ide pokok bacaan. Materi ini, jika di kelas 3, terdapat pada tema 7 perkembangan teknologi dan subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kelas 4, 5, dan 6, materi ini akan diulang kembali namun dengan teks dan soal yang berbeda. Apa sih kalimat utama itu? Kalimat utama merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan atau ide pokok. Ciri kalimat utama ada 5. Yang pertama, mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut. Yang kedua, biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Yang keempat, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Apa saja? Seperti kata dan, lagi pula, serta, tetapi, melainkan, sedangkan, gitu ya. Yang kelima, paragraf induktif, kalimat utama biasanya ditandai dengan kata-kata kunci. Apa saja kata-kata kunci itu? Seperti yang penting, kesimpulan, oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dengan demikian, seperti itu ya. Kalimat utama itu bisa terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Sehingga untuk menentukan kalimat utama dalam setiap paragraf dapat menggunakan teknik sebagai berikut. Teknik mencepat, hingga di sana Anda bermatematika. Teknik menentukan kalimat utama yang kedua yaitu membaca kalimat terakhir paragraf. Jika kalimat terakhir tersebut berupa pokok persoalan yang bersifat umum dibandingkan kalimat sebelumnya, maka kalimat terakhir tersebut adalah kalimat utamanya. Contoh, ia berangkat pukul 5 pagi. Sebuah karung plastik disandangnya sambil berjalan menuju tempat pembuangan sampah. Sampai di tempat yang dituju, ia lantas mengais-ngais tumpukan sampah. Diambilnya barang-barang bekas yang laku dijual dan dimasukkan ke dalam karung demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Pekerjaan itu dijalaninya dengan ikhlas dari pagi hingga petang. Jawabannya ketika kalimat terakhir itu ditutup, yang mana? Ya, demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, pekerjaan itu dijalaninya dengan ikhlas dari pagi hingga petang. Ketiga, membaca kalimat pertama dan kalimat terakhir. Jika kalimat terakhir merupakan kalimat penegasan dari kalimat pertama, maka kalimat pertama dan kalimat terakhir tersebut merupakan kalimat utama. Contoh, seorang anak akan sulit menerima pelajaran jika perutnya kosong. Perut harus kenyang agar dia dapat menerima pelajaran. Dia harus makan makanan bergizi sebelum berangkat ke sekolah agar membiasakan diri makan pagi sebelum berangkat sekolah. Jawabannya apa? Ya, ketika di awal kata-katanya seorang anak akan sulit menerima pelajaran jika perutnya kosong. Kemudian ada kalimat penegasan ya, oleh karena itu orang tua harus memperhatikan anaknya agar membiasakan diri makan pagi sebelum berangkat. Ide pokok paragraf, apa bedanya? Kalau ide pokok paragraf itu terdapat pada kalimat utama. Ide pokok
merupakan ide yang menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Jadi kesimpulan dari kalimat utama itu disebut ide pokok. Ya kan? Ide pokok dapat mengetahui apa isi dari keseluruhan paragraf. Sehingga ide pokok dapat kita temukan dengan meringkas atau mengambil isi kalimat utama sendiri. Ciri-ciri ide pokok yang pertama, memiliki kalimat pendukung atau penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Yang kedua, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Cara menentukan ide pokok sesuai dengan jenis paragrafnya, yaitu paragraf yang memiliki kalimat utama dan paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Di kalimat utama yaitu cara menentukan ide pokoknya dengan mengambil isi kalimat utama itu sendiri. Contoh, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri dari kekayaan alam yang bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perut bumi. Kekayaan alam yang bersumber dari darat, misalnya hasil hutan, sedangkan kekayaan alam yang bersumber dari laut, misalnya ikan, rumput laut, dan mutiara. Sementara kekayaan alam yang bersumber dari dalam perut bumi, misalnya minyak, batu bara, emas, timah, nikel, dan sebagainya. Maka kalimat utamanya adalah Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Sedangkan ide pokoknya yaitu Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, atau bisa juga kekayaan alam Indonesia sangat melimpah. Jadi ide pokok itu ringkasan dari kalimat utama ya. Sedangkan paragraf yang tidak memiliki kalimat utama, bagaimana cara menentukannya? Cara menentukan ide pokoknya dengan menyimpulkan isi paragraf tersebut yang mengandung ide penjelas. Contoh, sejak terjadinya bencana alam seperti gempa bumi serta paragraf yang tidak memiliki kalimat utama, bagaimana cara menentukannya? Cara menentukan ide pokoknya dengan menyimpulkan isi paragraf tersebut yang mengandung ide penjelas. Contoh, sejak terjadinya bencana alam seperti gempa bumi serta juga gelombang tsunami di Aceh, seringkali bencana disebut dan juga dijadikan ialah sebagai sarana untuk dapat memungut uang dari masyarakat. Banyak dari organisasi maupun kelompok yang tidak bertanggung jawab yang meminta sumbangan. Untuk mereka, korban bencana tersebut, mereka itu beroperasi pada bus kota, lampu merah, serta juga pinggir-pinggir jalan lainnya dengan mengatasnamakan Departemen Sosial. Maka ide pokoknya adalah seringkali bencana disebut dan juga dijadikan sebagai sarana untuk dapat memungut uang dari masyarakat. Kenapa hanya ada ide pokok? Karena contoh kalimat ini tidak memiliki kalimat utama. Jadi kita menyimpulkan sendiri dari paragraf yang dibahas itu mengandung ide penjelas, kalimat penjelas. Itu yang kita simpulkan. Kesimpulan materi kalimat utama dan ide pokok bacaan yaitu untuk melatih kemampuan menentukan kalimat utama dan ide pokok di setiap paragraf, yaitu pertama, anak-anak bisa membaca koran atau majalah atau buku apapun ya. Bacalah artikel atau isi dari berita wacana yang ada di dalamnya. Kemudian berusaha mencari dan berlatih mana sih yang kalimat utama, mana sih ide pokok itu. Setiap bacaan itu kita berlatih ya. Maka semoga berhasil dan sukses. Terima kasih. Kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi ketika anak-anak berusaha dengan keras, belajar dengan rajin, maka hasil yang dituai itu akan. Ya, ada contoh soal ya. Kita latihan sekali lagi. Di sini ada teks, sejarah komunikasi, dan di sini adalah latihan soal.
Untuk paragraf pertama sudah jelas ya, bahwa kalimat utamanya adalah apa? Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Sedangkan ide pokoknya pengertian komunikasi. Ya, benar. Ide pokok adalah kesimpulan dari kalimat utama. Kalimat utamanya membahas tentang apa? Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Berarti ide pokoknya adalah membahas tentang apa kalimat utama? Pengertian komunikasi. Paragraf yang kedua, ada bermacam-macam cara komunikasi jarak jauh. Maka ide pokoknya macam-macam cara komunikasi jarak jauh. Yang ketiga, paragraf yang ketiga, surat merupakan salah satu alat penyampai pesan secara tertulis. Maka ide pokoknya apa kesimpulan? Surat sebagai alat penyampai pesan secara tertulis. Paragraf keempat, komunikasi semakin berkembang dengan adanya jaringan internet. Maka ide pokoknya adalah paragraf yang kedua, macam-macam cara komunikasi jarak jauh. Yang ketiga, paragraf yang ketiga, surat merupakan salah satu alat penyampai pesan secara tertulis. Maka ide pokoknya apa kesimpulan? Surat sebagai alat penyampai pesan secara tertulis. Paragraf keempat, komunikasi semakin berkembang dengan adanya jaringan internet. Maka ide pokoknya adalah manfaat jaringan internet dalam bidang komunikasi. Di sini kita akan berlatih dari kartu-kartu ini ya, dijelaskan dulu tata cara mainnya. Jadi ada beberapa kartu, nanti anak-anak bisa memilihnya 4 kartu, ya kan? Dari kartu-kartu ini sudah tersusun dari atas ke bawah, ya kan? Atau ini masih ibu acak. Jadi kalian memilih 4 gambar, kemudian 4 gambar itu kalian susun menjadi sebuah paragraf, ya kan? Dari 4 gambar itu kalian akan mengarang bebas. Jadi kita berlatih untuk mengarang sekalian untuk belajar menentukan mana sih kalimat utamanya itu, mana sih ide pokok bacaannya itu ya. Contohnya seperti ini. Urutkan, buat paragraf, dan tentukan kalimat utama serta ide pokoknya. Di sini urutkan, ibu sudah memilih 4 kartu. Kemudian ibu membuat paragraf. Hari ini hari spesial buat saya. Selasa 13 Februari saya hadir di dunia ini. Kedua orang tua membuat pesta dengan mengundang beberapa teman saya dan saudara. Para undangan pun berdatangan dengan membawa kado. Pestanya sangat meriah. Banyak balon yang berwarna-warni. Saat akan meniup lilin kue ulang tahun, ayah saya meminta saya untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, baru saya meniup lilin. Jadi setelah ibu mengurutkan kartunya dari kiri ke kanan, maka ibu memperoleh sebuah paragraf. Kemudian ibu belajar menentukan mana sih kalimat utamanya, mana sih ide pokok bacaannya. Maka ibu menyimpulkan bahwa kalimat utama, hari ini hari spesial buat saya. Selasa 13 Februari saya hadir di dunia ini. Ide pokoknya apa kesimpulan dari kalimat utama? Saya berulang tahun atau hari kelahiran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.